Demokrat akhirnya mendeklarasikan diri dia mendukung Anies Baswedan tanpa ada prasyarat bahwa cawapresnya harus dari Demokrat. Nah, kira-kira gimana nih? Wah, ini kebetulan ini. Kebetulan banget ini warnanya senada dengan yang mau kita bicarakan, yakni Demokrat. Tapi biru gak beda, birunya kan itu biru tua. Oh, iya. Ada lambang love-nya. Oh, enggak dong, Mercedes. Oh, kebalik. Ya, oke. Kebalik. Mercedes. Ini. Iya. Ini birunya masih biru langit. Biru-biru langit. Tapi ini saya kayak sebelah ya? Iya, kayak sebelah. Gelombang rakyat ini. Tapi emang apa namanya? Ini SBY ini SBY apa? Ketumnya sekarang AHY. Anaknya ya kan? Si AHY ini muda sekali kan, masih muda. Muda. Jadi warna baru Peluang. untuk perpolitikan kita. Sedangkan emang kita butuh sekarang yang segar-segar. Jadi kayaknya AHY ini peluangnya untuk yang segar-segar itu memang bagus sih. Ya, segar dari sosoknya aja atau segar dari pemikirannya? Kalau sosoknya segar tapi pemikirannya usang, buat apa? Nggak tahu kalau ini. Belum. Kita belum sampai ke mengetahui seperti apa pemikiran dari Oke. AHY gitu. Comeback itu tadi ya. Ya, comeback. Tapi kira-kira siap nggak sih? Hah? Siap ya? Slogannya aja Mungkin siap. siap, ya. Slogannya udah siap. Slogannya udah siap. Nomor 14 kan? Siap. Siap. Ya. Tapi partai mana sih yang nggak siap untuk berkuasa? Nah. Semuanya kan siap-siap aja, dikasih kuasa. Enggak, gini. Ini soal kalau kita ngelihat sejarahnya nih. 2001 mereka terbentuk. 2004 menang pemilu presiden. Dengan carut-marut kampanyenya. Dengan carut-marutnya ya. Drama-dramanya. Baru Ya. juga baru partai 3 tahun udah ikut pemilu langsung dapat menang Mencuat presiden. jadi. Cuman ini kan perolehan suara nasionalnya dia waktu itu dapat sekitar 7%-an lebih, 7,5% kan gitu. Nah, di 2009 ini periode 2-nya SBY ini melejit langsung. Naik drastis. Naik drastis. Ya. Dari 7, sekian persen naik sampai 20%. Wih, sudah punya tiket utuh itu. Ah, itu menguasai waktu itu. Menguasai Dominan. sekali dan dominan sekali gitu. Di parlemen, di pemerintahan dominan sekali. Nah, setelah SBY selesai jadi 2 periode, Demokrat turun sampai 10% di 2014. Turun setengahnya. Dan mereka nggak ngambil koalisi kan waktu itu kan. Ya, Demokrat tengah. ini Ya. untuk jalan tengah, Krisis. jalan sendiri. Ya, krisis figur dia. Krisis ya Tapi mungkin. kalau krisis figur nggak juga. Ingat nggak waktu 2014 juga ada berapa itu belasan yang ikut konvensi. Ada Dahlan Iskan, terus iya. Sinyo, yang mantan dubes Filipina, termasuk Anies Baswedan, ya kan? Iya. Gita Wirjawan. Setelah banyak nama-nama yang mengikuti konvensi Partai Demokrat. Mungkin ya simbol kampanye adalah strategi Pak SBY sendiri. Oh, pasca Sibuk bikin album lagu kayak. Mungkin bukan karena waktu 2010 waktu kepimpinan ini kan diambil alih Yang sama 20, sama Anas Urbaningrum. Figur muda juga kan. itu sebetulnya. Semua figur Mantan muda. aktivis Ya. HMI, ketum Terus ke HMI. 2010 terus kemudian 13 kan lengser karena ada banyak persoalan kan waktu itu. Ya, pada saat itu juga Demokrat lagi banyak-banyaknya kasus korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Nah, itu. Tiba-tiba semua ketangkep. Cuma satu yang terselamatkan. Yang punya partai. Aku lanjutin. 2019 Partai Demokrat kembali lagi meraih suara 7,7%. Ada apa dengan 7 ini ya? 2019. Nah, balik lagi dari awal tadi start 2001. 2004 tadi 7%. Ini 2019 ini 7% lagi. Nah, kalau dilihat dari geraknya kayaknya setelah 7 nanti 20% lagi itu. 7 tambah 7 nih. 7 tambah 7 14 siap. Kebalik siap. Gitu. Tapi sayang ini kan bukan matematika ya. Ini kan politik. Tapi Iya ada juga cerita gini, bahwa peristiwa politik di Indonesia itu bisa dilihat dari skema 20 tahunan. Contoh Budi Utomo 1908 mereka berdiri, 20 tahun kemudian ada
Hari Sumpah Pemuda. Pemuda berkumpul mengakui Indonesia gitu kan. 20 tahun kemudiannya proklamasi kan gitu kira-kira. Nah kalau tadi gambarannya tadi misalnya peristiwanya adalah startnya dia 2004, Partai Demokrat jadi presiden gitu kan, eksekutif. Ya 20 tahun kemudian kan 2024 gitu. Apakah itu menjadi semangat tersendiri jadi dari acuan siap comebacknya itu Nah, di situ bisa jadi seperti 2024 itu. ini depan AHY si anak emas yang menjemput tahtanya kembali ya kan. Lagi cari tahtanya lagi ini si AHY. Tapi kan Demokrat ini masih banyak yang masih dibenahi. Kan AHY kan masih baru nih sebagai ketum. Sempat direcokin Belum juga. teruji juga, meskipun sudah sempat direcoki. Ya. Tapi kan belum teruji nih. Heeh. Konsolidasi partainya gimana. Dan juga ngitung-ngitung kekuatan partai lawan. Kan apalagi ada banyak partai baru sekarang. partai baru, Salah satunya dianggap akan menggebosi kekuatan Demokrat. partai-partai baru yang sebetulnya mereka juga bagian dari koalisi kemarin. Jadi yang seru sebenarnya itu. Iya, punya infrastruktur sendiri makanya. mereka ini politisi-politisi. Orang lama dengan baju baru. Iya. Apakah semangat itu akan kembali ke 2004 ya kan? Ya, Atau malah loyo. atau malah ditinggal kan gitu. Tinggal. Siap comeback atau enggak? Ini kayaknya memang tapi kemarin SBY kan sempat udah bilang mau turun gunung lagi, mau ikut lagi gitu, terlibat lagi. Bukan nggak percaya sama AHY, ini sorry aja nih ya. Maksudnya bukan nggak percaya sama AHY, cuman dia melihat ada indikasi yang nggak sehat dalam demokrasi di Indonesia. Emang baru ada. Oh iya, makanya dia merasa bertanggung jawab untuk turun kembali, bersikaplah soal itu, makanya turun gunung gitu. Tapi strategi Pak SBY harus diakui sih. Terlepas dia drama-dramanya dia waktu menjadi menteri juga di era Gus Dur transisi ke Mega, kemudian dia tampil ikut capres di tahun 2004 ini kan dan didukung oleh ibu-ibu yang suka karena kegantengan Pak SBY ini kan nggak bisa lepas dari strategi beliau. Didukung sama ibu-ibu yang lain, ada ibu satu yang nggak ngedukung. Kan beda. Ibu-ibu sama ibu. Iya, beda. Oke. Jadi lebih banyak yang dukung SBY waktu itu, ibu-ibu soalnya. Bukan ibu. Nah, itulah yang ibu kesel banget itu waktu itu. Terus ada gini juga yang bikin semangat Mas Agus ya, AHY kalau aku lihat karena lagi-lagi pemilu AS yang menang ini Partai Demokrat. Nah ini menjadi kayak dorongan lagi nih, wah. Cuman lagi-lagi ternyata kalau dia bentuk koalisi Demokrat dengan PKS itu kurang. Sekarang ini ya? Sekarang, karena kan salah satu persyaratan di presidential threshold itu kurang. Ternyata kalau dia mengajak partai-partai yang lain untuk berkoalisi, salah satunya katakan Nasdem, ternyata Nasdem menggaransi untuk memberi tiket ke Anies Baswedan. Nah inilah yang menjadi drama baru lagi dari Partai Demokrat. Apakah dia comeback beneran akan fight atau comeback menjadi jalan tengah lagi gitu. Iya, dan juga masalahnya kan ini Indonesia, bukan Amerika Serikat. Sistem demokrasinya kan beda. Kita langsung, mereka kan electoral college kalau salah namanya. Jadi per wilayah kan. Ya gitu. Jadi memang agak sulit juga. Siapa tahu bandar-bandarnya dari sana. Ya. Tapi siap comebacknya itu tadi, siap comeback untuk menang lagi atau siap comeback untuk jalan tengah lagi. Comeback seperti 2019 dan 2014 kan. Cukup puas melihat pemerintahan dari luar aja dia. Tapi kira-kira apa yang berkesan di dalam era Pak SBY lah kalau kita sedikit mau ingat-ingat. Zaman itu pas Pak SBY terakhir 2014 aku sudah masuk masa SMA sih. Udah masuk masa SMA, jadi sedikit ngerti lah di zamannya Pak SBY itu ya sebenarnya biasa aja sih, datar, cuman gejolak. Kalau sekarang kan fluktuatif banget nih, aturan, terus kemudian situasi fluktuatif. Zaman Pak SBY dulu kayaknya ya datar aja gitu, nggak naiknya nggak banyak, turunnya nggak terlalu signifikan gitu. Kalau kalau zamannya SBY itu masalah-masalah soal demokrasi, kebebasan berpendapat tuh nggak ada, kayaknya ya nggak ada, cuman masalah-masalah ekonomi aja, Bank Senturi lah, krisis ekonomi 2008, korupsi gitu, korupsi yang kayak gitu aja. Sedangkan kayak kriminalisasi, pembungkaman tuh
Nggak, tidak semasif hari ini lah. Iya, jadi antara figur Pak SBY dengan Mas Agus ini kayaknya juga masih belum bisa kita lihat Mas Agus bisa apa merepresentasikan pemikiran dari Pak SBY gitu kan. Gini lah, kalau kita pakai kejayaan masa lalunya SBY yang dipakai oleh AHY hari ini, kayaknya kita udah banyak yang lupa kan. Maksudnya kita aja yang ngalamin udah Apa ya? sih ini? kemarin Pak SBY Paling itu kita apa sih kaum gitu? racun. Normal. Iya kan? Tapi ya itu gitu loh. Heeh. Ya apa sih gitu. Makanya harus mungkin memang harus punya ini baru, apa gebrakan baru gitu loh. Ya, ide-ide baru. Ide-ide baru, gebrakan baru dengan mudanya, membawa mudanya, apalagi pemilih milenial kita, Heeh. generasi Iya, dengan generasi Z 60%. Nah, 60%. Tapi ada catatan buat Mas Agus nih, masalah kayak bursa capres selalu yang di ranking 10 besar gitu. Kalau nggak salah Mas Agus ini kan di tengah-tengah ke bawah lah gitu. Justru yang di tengah-tengah ke atas ini kan mereka-mereka yang punya posisi jabatan. Ada yang gubernur, ada yang menteri-menteri gitu kan. Nah, Mas Agus ini ngapain? Jadi mungkin kurang populernya Mas Agus ini dibanding Pak SBY ya waktu itu Pak SBY adalah Menko Polhukam kan gitu. Oke. Nah, ini menjadi pertanyaan kalau Mas Agus memang niat fight akan merebut lagi atau comeback, ya harusnya Mas Agus bisa masuk ke kabinet dulu kan. Minimal ke kabinet. Biar supaya kelihatan membuktikan ada bahwa dia kinerja. bisa memimpin seperti halnya Pak SBY Prabowo. Tapi Prabowo kayaknya dulu. ini ya, Ya. problem lagi kalau masih Pak Jokowi kayaknya nggak bisa Demokrat masuk. Demokrat masuk kayaknya nggak bisa Ya, nih. tapi minimal Menpora bisa gak sih? Kan masih muda gitu kan, atletik juga kan dia. Persoalannya kan politis, Nah. bukan lagi persoalan Jadi, bisa atau nggak bisa. Kasian juga ya. Ya, itu mungkin lebih sepakat sih kalau mungkin dikasih kursi Menpora ya. Jangan Atau wamen lah kali ya. Jangan sampai Menpora kan tua-tua kan Ya. nggak Iya. masuk akal juga. Daripada rebutan PSSI ya kayak gimana gitu kan. Heeh. Atau mungkin wamen lah mungkin. Cuma Mas Agus mau nggak gitu loh. Iya. Mungkin fokus aja dulu ngembangin partai dulu lah. Masa partai parlemen dikasih wamen kan? Iya sih. Dan ketumnya lagi, karena nggak mungkin ini mungkin. kelasnya jauh. Jauh. Tapi yang jelas harus punya terobosan baru dan harus ngikutin perkembangan sekarang ini loh. Iya, iya. Untuk milenial banyak banget menjangkau sampai ke bawah gitu loh. Jangan kalau dulu yang saya ingat juga Pak SBY itu salah satu figurnya itu elegan, elit gitu. Jadi smart. Ya. Nah, bedanya sama Pak Jokowi ini kan langsung turun kerja ke bawah, gitu ya. ke bawah langsung. Nah, ini harus punya ciri khas juga nih Mas Agus nih kalau memang mau comeback lagi. Gitu. Minimal cara berpidatonya sudah kayak SBY lah. Ya. Bapak. Ibu. Atau mungkin udah sering nonton putar-putar ulang kali ya. Video-video bapaknya tuh kan. Kayak gimana sih gitu kan. Tapi Mas Ae keren sih kalau menurutku. Ya keren. Dengan semua keterbatasannya dia berani ngambil Demokrat sebagai putra mahkota Di usia mudanya mudanya sebagai putra mahkota yang tanpa jabatan, tanpa tahta. Ini dia berusaha untuk membawa Demokrat menjemput tahtanya. Wih, keren sih. Makanya yang terbaru tuh itu Bung, yang masalah MK memutuskan untuk proporsional terbuka tetap itu, kan Mas Agus juga yang pasang badan. Oh iya, betul. Statement di depan gitu, bahwa Demokrat tetap proporsional terbuka. Jadi mari kita lihat putra mahkota Cikeas menjemput tahtanya. Iya. Keren sih.